Terima kasih para KPM, kita sudah sejauh ini. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, langkah kelima, berbagi cara mengurangi perilaku buruk anak. Ya, para KPM akan belajar mengurangi perilaku buruk tanpa menggunakan kekerasan. Oke, saya akan membacakan flip chart atau posternya. Ini saya bacakan. Yang pertama ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Membuat lingkungan yang aman bagi anak, membatasi anak menonton TV, mengalihkan perhatian anak, menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Terus yang kedua ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, membuat aturan bersama anak, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Terakhir ada mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Oke. Bapak dan Ibu KPM akan mempelajari membuat aturan bersama anak serta konsekuensi ketika melanggarnya dan sikap konsisten atau tegas dari para orang tua dalam menjalankan aturan yang telah disepakati. Nah, ini ada sedikit film atau film dokumenter. Oke. Moga dilihat. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku yang lain. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari Jumat. Maaf ya, HP-nya retak. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu, maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-teman. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri. Aku bagus. Itu bagus. Bapak, tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Belum. Aduh, Ita. Coba lihat, nak. Kamu gambari apa ini? Coba, kita ingat tidak? Kalau mau menggambar, kita mestinya menggambar di mana? Pintar. Nah, kalau kita menggambar di tembok, kita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok kita boleh nonton filmnya lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena kita sudah menggambar di tembok. Setuju? Oke, sudah selesai filmnya. Oke, kita lihat mungkin bisa dijelaskan apa yang dengan pelajari dari cerita tersebut. Monggo, KPM PKH. Menghukum anak tidak perlu atau menegur anak tidak perlu melalui kekerasan, Pak. Mungkin yang lain? Belajar tadi lupa aku jenenge Coret-coret. Oh, bukan. buat hukuman Hukuman. kesepakatan. Oh, kesepakatan. Oke, cukup. Terima kasih. Bahwasannya jawaban para KPM benar semuanya. Oke, saya akan menyampaikan terkait video tersebut. Bu Lili bersikap lembut tetapi tegas kepada Ita dan memintanya untuk menjalankan aturan yang telah disepakati. Yang kedua, Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan, namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Mereka menjelaskan bahwa perkelahian adalah tidak
Baik, Bu Lili meminta Agus untuk memikirkan sanksi yang tepat atas tindakan. Oke, kita lanjut untuk mempelajari menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakan. Ada film lagi, Oke, Bapak Ibu. Oke. Oh, jadi ya, dicermati. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikku. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu berada di situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cuk. Yuk main sama ibu. Mama, baby, sebentar. Mama, baby, saya duluan ya. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat? Itu di sana. Cantik ya. Warnanya apa burungnya? Nah, ini ada cerita ketika Ita nakal, tadi di bukunya atau di videonya si kakaknya yang nakal disuruh diberi hukuman, diberi hukuman di pojokan selama 7 menit. Ketika beranjak sebelum waktunya nanti akan kembali dihukum, seperti itu. Oke. Mungkin apa yang bisa Ibu atau Bapak pelajari dari cerita tersebut? Memberikan waktu untuk menenangkan diri, Kak. Jadi ketika mendapat kesalahan tadi kan sebenarnya kalau kita niat itu dihukum, padahal dia sendiri itu memberikan waktu anaknya untuk belajar saja. Terima kasih telah menyampaikan pendapatnya untuk Bu Sofi. Oke, sangat wajar jika orang tua merasa kesal dan marah karena menghadapi anak. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya, maka orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak baru memberikan respon. Agus diminta berdiri di pojok agar Agus dan Bu Lili bisa menenangkan diri. Ini bukan sebuah hukuman. Yang kedua, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri akan bermanfaat karena anak dapat berpikir akibat dari tindakannya. Namun metode ini tidak dapat digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun karena mereka belum memahami tujuannya. Terakhir, ketiga, waktu untuk 4 menit untuk usia di bawah 4 tahun, 5 menit untuk usia 5 tahun. Waktu untuk metode hukuman tadi diberikan. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari cara mengurangi perilaku anak yang bertujuan untuk mencari perhatian. Ada filmnya lagi. Dilihat. Mama, baby, sebentar. Ini kan mau hari Jumat. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat? Itu di sana. Cantik ya. Warnanya apa burungnya? Apa yang mungkin dari Bapak Ibu bisa pelajari dari mengalihkan perhatian tadi? Semua keinginan itu langsung dituruti, Pak.
Ya kasih jadwal Pak. Jadwal. Jadi kalau minum es krim itu ya boleh seminggu sekali ya Jumat. Berarti harus. Saya nggak betul loh Pak. Oh iya. Menyelesaikan ya. Terima kasih atas pendapatnya. Yaitu terkadang anak melakukan hal tidak baik untuk mendapat perhatian orang tua. Selama perbuatan anak tidak membahayakan, maka orang tua dapat mencoba mengajukan anak. Kedua, orang tua diharapkan dapat menentukan perilaku mana sehingga anak berhenti melakukan perilaku buruknya. Oke, kita membuat sebuah grup dua orang Ya. itu ada dua grup. Para permainannya. Ya. Belum apa Pak ini? Oke, bisa dilihat nanti bergiliran ya. Ini untuk apa itu mengajukan rangkaian anak untuk nanti diskusi nanti gantian. Cukup? Cukup? Iya, kalau ya. Nah, maka dari itu, apakah tindakan dari ibu diri itu sudah tepat tadi Iya, sudah tepat. yang film yang saya Iya. sudah sampaikan? Oke, sudah tepat? Sudah. Ya Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada poster lagi. Cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Ini bacakan ya. Iya. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Sama-sama. Memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung Jawab. jawab. Oke, ini ada film lagi. Kemana sih Dewi? Udah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas Pak karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat Nak. Dewi tadi main ke rumah teman, terus kami main internet Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet Pak. Terus setelah itu Dewi main game online, jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuan untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu, jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Lalu Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keluar sekolah. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keluar sekolah dan masa depan berat. Tapi kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayai. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6 supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang
Oke. Jadi apa yang bisa Jenengan sampaikan terkait film tadi? Setelah saya bukan Aku jawab yang mulai. Pak, jadi pemohon anak yang mulai itu langsung diseneni, Iya. takutnya api-api dhisik. Klarifikasi loh. Kalau pemohon dewi, kalau anak itu langsung nesu mana anak malah sesuk Iya. disumbangkan. gagal lagi. Anu Pak, Beri kami Jelasan, Pak. Jelasan tapi yang tapi yang tanggung jawab. jelasan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi tindakan Bu Lili dan Pak Rusdi sepakat untuk bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi Dewi. Mereka tidak menghakimi tindakan Dewi namun menyampaikan akibat tindakan tersebut. Oke. Bu Lili memilih untuk mengatakan Ibu dan Bapak khawatir sekali dan Agus jadi tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah daripada mengatakan kamu kemana saja tidak ada kabar. Nah, yang terakhir, dengan menyampaikan akibat dari perbuatan, anak akan bisa menerima bahwa ia bersalah. Bu Lili dan Pak Rusli memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikap selanjutnya seperti apa. Oke, terima kasih. Langkah 5 berbagi cara mengurangi perilaku buruk anak sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya.